Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoyimah. Saya salah satu mahasiswi Teknik Industri Universitas Primagraha semester 5. Di video kali ini saya akan membahas mengenai e-commerce. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai e-commerce. Yang pertama, pengertian e-commerce. Yang kedua, keuntungan dan kekurangan e-commerce. Yang ketiga, model-model dalam e-commerce. Yang keempat, strategi pemasaran e-commerce. Yang kelima, keamanan dalam e-commerce. Yang keenam, tantangan dalam e-commerce. Dan yang terakhir, masa depan e-commerce. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu e-commerce dan juga sejarah dari e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada pembelian dan penjualan barang atau jasa secara online melalui internet. E-commerce telah mengalami perkembangan yang pesat sejak diperkenalkan pada tahun 1990-an. Jadi sebetulnya e-commerce ini sudah ada sejak lama. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah penting dalam perkembangan e-commerce. Yang pertama, tahun 1991 diperkenalkannya World Wide Web atau WWW oleh Tim Berners-Lee, pembukaan peluang baru bagi perdagangan online, WWW. Yang kedua, tahun 1995 Amazon.com dan eBay didirikan menjadi dua dari perusahaan e-commerce terbesar dan paling sukses di dunia. Yang ketiga, pada tahun 2000, puncak dari gelembung.com, di mana banyak perusahaan e-commerce baru didirikan dan mendapatkan investasi besar-besaran. Yang tahun 2010, munculnya layanan e-commerce berbasis aplikasi seperti Uber dan Airbnb yang mengubah cara orang menggunakan dan berbagi sumber daya. E-commerce terus berkembang dengan pesat dengan inovasi seperti pembayaran digital, pengiriman cepat, dan pengalaman belanja yang lebih personal. Ini telah mengubah cara kita berbelanja dan melakukan bisnis. Seperti yang kita alami saat ini, ada banyak sekali e-commerce yang kita gunakan dari beberapa platform. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan e-commerce. Ada 4 poin di sini. Yang pertama, fleksibilitas. E-commerce memungkinkan konsumen berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus terikat oleh batasan waktu atau lokasi. Seperti yang kita alami saat ini, ketika kita berbelanja, kita tidak perlu repot-repot keluar rumah, sambil rebahan juga kita bisa berbelanja. Yang kedua, penghematan biaya. Pelaku bisnis dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko fisik, gaji karyawan, dan inventaris. Berbeda dengan toko offline, kita memerlukan modal yang cukup besar untuk mendirikan gerai atau sewa toko, dan juga biaya maintenance tokonya tidak murah, jadi memerlukan biaya yang cukup besar. Yang ketiga, jangkauan pasar. E-commerce memungkinkan penjual untuk menjual produk mereka secara global dan menjangkau konsumen di berbagai wilayah tanpa batasan geografis. Yang terakhir, pelacakan dan analisis data. E-commerce memberikan kemampuan untuk melacak dan menganalisis data pelanggan, transaksi, dan perilaku konsumen untuk meningkatkan strategi pemasaran dan kepuasan pelanggan. Nah, di balik keuntungan pasti juga ada kekurangan. Berikut akan saya sampaikan kekurangan daripada e-commerce. Yang pertama, ada resiko keamanan data dan privasi karena harus memberikan informasi pribadi dan pembayaran online. Yang kedua, ada resiko produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak saat diterima. Nah, ini sering kali terjadi pada kita ketika kita memesan produk tapi yang kita terima tidak sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya, tidak dapat melihat atau mencoba produk secara langsung sebelum membeli.
Sudah jelas ketika kita berbelanja secara online, kita tidak dapat melihat atau mencoba produk itu secara langsung. Ya, terus selanjutnya terkadang biaya pengiriman dapat menjadi mahal. Nah, ini tergantung daripada lokasi pengiriman sampai lokasi tujuan. Itu yang membuat biaya pengirimannya tiba-tiba menjadi mahal. Dan yang terakhir, tidak semua produk atau jasa tersedia secara online. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa didapatkan atau dibeli secara online menggunakan aplikasi. Kemudian model-model dalam e-commerce. Model-model e-commerce ada beberapa di sini. Yang pertama, business to consumer atau B2C, B2C. Model ini melibatkan penjualan produk langsung dari bisnis kepada konsumen melalui platform online. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi antara perusahaan dengan konsumen. Contohnya adalah ketika konsumen membeli produk langsung dari situs web perusahaan. Yang kedua, business to business, B2B, B2B. Model ini melibatkan pertukaran barang dan jasa antara dua bisnis. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi antara dua perusahaan. Contohnya adalah ketika satu perusahaan membeli bahan baku atau komponen dari perusahaan lain. Selanjutnya consumer to consumer, C2C atau C2C. Model ini melibatkan transaksi jual beli produk antar konsumen melalui platform online seperti marketplace. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi antara konsumen dengan konsumen lainnya. Contohnya adalah platform jual beli online seperti eBay atau Tokopedia, di mana konsumen dapat menjual barang kepada konsumen lainnya. Ada tambahan yaitu e-commerce B2G, business to government. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi antara perusahaan dengan pemerintah. Contohnya adalah ketika perusahaan mengajukan penawaran untuk mendapatkan kontrak dengan pemerintah. Dan yang terakhir, e-commerce C2B, C2B, consumer to business. Jenis e-commerce ini melibatkan transaksi antara konsumen dengan perusahaan. Contohnya adalah ketika seorang influencer atau content creator menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Berikutnya yaitu strategi pemasaran e-commerce. Yang pertama, omnichannel marketing. Omnichannel marketing adalah strategi marketing yang mengacu pada kehadiran perusahaan di berbagai saluran sambil memastikan pelanggan mendapat pengalaman yang positif, atau untuk mengintegrasikan berbagai saluran pemasaran online dan offline untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Yang kedua, personalisasi, menyesuaikan pengalaman belanja berdasarkan data pelanggan untuk meningkatkan relevansi dan konversi. Dan yang terakhir, optimasi SEO atau Search Engine Optimization, untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencari dengan menggunakan teknik SEO untuk mendapatkan lebih banyak kunjungan organik. SEO ini adalah teknik yang digunakan untuk optimasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman atau website dan menempatkan di halaman pertama di mesin pencari dengan keyword yang ditentukan oleh user. Contoh aplikasi search engine yaitu Google, Yahoo, atau Bing.com. Berikutnya, keamanan dalam e-commerce. Yang pertama, SSL, Secure Socket Layer, atau TLS, Transport Layer Security, adalah protokol kriptografi yang memberikan keamanan komunikasi melalui jaringan komputer, yang dimana di sini untuk mengamankan transmisi data pribadi antara pengguna dan situs e-commerce. Yang kedua, verifikasi pembayaran, menggunakan mekanisme verifikasi untuk menghindari penipuan pembayaran. Dan yang ketiga, aktifkan verifikasi 2 langkah, menambahkan lapisan keamanan tambahan dengan verifikasi melalui SMS atau aplikasi autentikasi. Yang terakhir, update keamanan sistem, memastikan sistem e-commerce selalu diperbarui dengan
patch keamanan terbaru. Berikutnya yaitu tantangan dalam e-commerce. Karena yang awal tadi, e-commerce ini sifatnya global dan tidak terbatas, jadi akan sangat banyak tantangan dan rintangannya dalam membuat situs berbelanja online yang ada di internet. Yang pertama, persaingan sengit. E-commerce memiliki tingkat persaingan yang tinggi, membutuhkan strategi pemasaran yang kuat untuk menonjol di antara pesaing. Karena banyak sekali toko-toko yang tergabung dalam e-commerce, tentunya akan mengalami banyak persaingan yang ketat. Karena hal itu kita harus menonjolkan keunggulan dari situs berbelanja online yang kita punya. Yang kedua, kualitas layanan. Pelaku e-commerce perlu memastikan pengiriman tepat waktu, kualitas produk yang baik, dan layanan pelanggan yang responsif. Nah, ini menjadi perhatian karena jika pelayanan kita kurang baik terhadap konsumen, maka konsumen akan lebih memilih situs berbelanja online yang lain dibandingkan toko yang kita punya misalnya. Lalu ketepatan waktu pengiriman juga akan menjadi mengurangi kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan akan lebih memilih toko lain. Dan yang terakhir, kekhawatiran keamanan. Masalah privasi dan keamanan data merupakan keprihatinan bagi pelanggan saat berbelanja online. Contohnya adalah ketika kita melihat ulasan dan penilaian terhadap tokonya baik, maka itu akan menjadi nilai tambah bagi pelanggan untuk lebih percaya terhadap toko yang kita punya. Kemudian selanjutnya, masa depan e-commerce. Seiring perkembangan zaman, berjalannya waktu, ada tentunya akan mengalami kemajuan teknologi. Ada beberapa di sini teknologi yang digunakan dalam e-commerce. Yang pertama, mobile commerce atau m-commerce. Perkembangan teknologi mobile akan mendorong pertumbuhan belanja melalui perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Seperti yang kita alami saat ini, berbelanja kebanyakan melalui smartphone atau telepon genggam yang kita punya masing-masing. Selanjutnya, augmented reality atau AR. Pemanfaatan AR dalam e-commerce akan memungkinkan konsumen melihat produk secara virtual sebelum membelinya. Jadi para penjual bisa memperlihatkan produk-produk yang mereka jual. Yang selanjutnya, artificial intelligence atau AI. AI dapat digunakan untuk meningkatkan personalisasi, rekomendasi produk, dan pengalaman pelanggan dalam berbelanja. Jadi kesimpulannya adalah e-commerce merupakan sistem perdagangan secara online yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan melalui internet. Dalam era digital ini, e-commerce menjadi tulang punggung ekonomi global. E-commerce tidak hanya tentang perbelanjaan atau jual beli barang, melainkan ide, gagasan, atau jasa juga bisa kita perjualbelikan. Sekian penjelasan tentang materi e-commerce pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi informasi baru bagi yang menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan terkait materi yang saya sampaikan, dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai berjumpa kembali di video presentasi atau pembelajaran selanjutnya, tentunya dengan materi yang berbeda.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now.